investasi, dan manipulasi. Sangat sulit untuk menemukan kisah-kisah dongeng dalam sepak bola. Cerita dongeng yang menjadikan Dana Cekak dan tak bertabur bintang sebagai tokoh utama untuk merampas mahkota juara dari klub-klub dikdaya. Loh, Bayer Leverkusen kayaknya nggak termasuk ya. Mereka disokong perusahaan besar dan dilatih Xabi Alonso. Nah, di tengah kerinduan akan hal-hal demikian, muncul Mjällby IF dari Liga Swedia. Memang tidak dari 5 liga top Eropa, tapi Mjällby mampu menghadirkan kisah dongeng dengan latar belakang yang mungkin bisa bikin kalian terenganga. Ya, Mjällby hanya klub yang didirikan oleh para nelayan di pesisir Swedia. Lantas, bagaimana perjuangan Mjällby dalam menciptakan kisah Cinderellanya sendiri? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas keunikan dan perjuangan Mjällby dalam menjuarai Liga Swedia, kita akan membahas keunikan kompetisinya terlebih dahulu. Liga Swedia juga dikenal sebagai Allsvenskan. Mereka punya kalender kompetisi yang berbeda dengan liga-liga di Eropa lain. Mereka menggunakan hitungan Spring Autumn atau Liga Musim Panas. Liga berjalan dari bulan Maret atau April sampai awal November, bukan Agustus hingga Mei seperti kebanyakan liga di Eropa. Itu karena di sana suhu di musim dingin sangat ekstrim. Tiap musim cuma ada 16 klub yang berpartisipasi. Namun sistem mainnya tetap sama, yakni main 2 kali home and away. Jadi tiap tim bakal memainkan 30 pertandingan. Dalam sejarah Allsvenskan, dominasi paling tebal ditorehkan Malmö FF. Klub dari Skåne ini memegang rekor gelar Swedish Champions terbanyak, yakni 24 gelar hingga musim 2024. Di belakangnya berdiri IFK Göteborg, raja dekade 1980 hingga 1990-an dengan 18 gelar dan tradisi Eropa yang kuat. Atau ada AIK dan Djurgården yang memiliki 12 gelar liga sejauh ini. Mereka bisa dibilang saling bergantian untuk meraih juara. Meski pada akhirnya Malmö tetap jadi Bayern Munchen yang Swedia dalam 10 tahun terakhir. Dengan begini, kemunculan Mjällby sebagai juara Liga Swedia 2025 bak sebuah oase di hamparan padang pasir. Jika kalian mengira Mjällby adalah klub baru atau klub siluman berdana besar macam RB Leipzig atau Bali United, kalian salah. Didirikan pada tahun 1939, Mjällby ini klub tradisional dari desa kecil bernama Hellevik di wilayah Blekinge, Swedia. Identitasnya adalah warna kuning dan hitam. Mereka juga punya dukungan komunitas kuat. Maklum di Swedia juga memberlakukan regulasi 50+1 kayak di Bundesliga. Lantas bagaimana kiprah Mjällby di piramida sepak bola Swedia? Mimin yakin kalian pun baru dengar klub yang satu ini. Itu wajar karena kiprah Mjällby di liga memang gitu-gitu aja, bahkan cenderung buruk. Karena Mjällby ini dikenal klub yoyo kayak Norwich City dan Burnley di Liga Inggris. Biar kamu paham semedioker apa Mjällby, mereka baru berada di kasta tertinggi selama 6 tahun. Mereka mengamankan promosi pada tahun 2019 setelah menjadi juara di kasta kedua Swedia. Namun jika ditarik lebih jauh ke belakang, Mjällby masih berstatus tim kasta ketiga pada tahun 2017. Mjällby tersesat di kasta ketiga setelah back-to-back degradasi tahun 2015. Keunikan Mjällby tak berhenti di situ saja. Latar belakang klub yang berasal dari Hellevik justru jadi daya tarik utama. Hellevik adalah desa pesisir di Sovsborg Municipality, wilayah Blekinge, yang berada di semenanjung Listerlandet. Hellevik sendiri dikenal sebagai kampung nelayan dengan pelabuhan, rumah kayu tua, pengasapan ikan, area camping, dan pantai populer seperti Hellevikshavsbad. Penduduknya sekitar 1.485 jiwa per tahun 2023 kemarin. Sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga suasananya tenang dan sangat komunal. Kalau mau diibaratkan dengan daerah pesisir di Jawa, mungkin Hellevik ini mirip-mirip dengan Wonokerto di Pekalongan atau Tambak Lorok di Semarang. Mjällby juga lahir dari para nelayan. Warna kuning dan hitam kabarnya melambangkan kerja keras dan lifestyle para masyarakat pesisir. Nah, di Hellevik lah berdiri Strandvallen.
kandang Mejalbi AIF. Kapasitasnya sangat kecil, tak lebih dari 7.500 kursi. Meski kapasitasnya cukup oke buat masyarakat lokal, tapi stadion ini tetap dianggap sebagai stadion yang kecil dan sederhana, terutama jika dibandingkan dengan markas Malmo, Eleda Stadion yang berkapasitas 22.000 penonton, hampir 3 kali lipat dari kandang Mejalbi. Strandvallen cuma menang di pemandangan. Stadion ini sering disebut sebagai salah satu stadion dengan lokasi terindah di Swedia karena letaknya sekian ratus meter dari Laut Baltik. Meski kapasitas stadionnya tidak lebih besar dari jumlah penonton pertunjukan komedi Mensrea yang diadakan Panji Pragiwaksono, Strandvallen telah menjadi saksi sebuah keajaiban yang entah bisa diulang atau tidak. Mereka menjuarai Liga Swedia 2025 dengan menyisakan 3 pertandingan lagi. Hingga pekan ke-27 dari total 30 laga musim ini, Mejalbi telah mengumpulkan 66 poin. Perolehan tersebut membuat mereka tak terkejar lagi oleh pesaing terdekat, Hammarby, yang baru mengemas 55 poin dan hanya bisa mencapai maksimal 64 poin. Klub Yoyo, tapi kok tiba-tiba bisa juara? Kira-kira apa rahasianya? Meskipun berstatus klub sederhana dari desa, Mejalbi punya pemikiran yang visioner. Pada 2015, ketua klub Magnus Emmeus mengambil alih dengan visi jangka panjang, memasang filosofi yang menekankan disiplin, tim solidaritas, persiapan matang. Mantra paling terkenalnya adalah Magnus ingin klubnya jadi yang terbaik dalam hal-hal yang gratis. Karena sudah kalah soal dana dan investor, Mejalbi jadi klub yang mengandalkan pendekatan ilmiah dan analisis data yang kuat. Keilmuan yang kental diterapkan pada sistem rekrutmen. Mereka mendatangkan pemain berbasis data dan efisiensi. Jadi mereka meminimalisir adanya pemain yang gagal berkembang di klub. Dilihat-lihat udah kayak Brighton aja di Mejalbi. Selain itu, mereka pandai memanfaatkan momentum. Karena klub besar seringkali memiliki ekspektasi tinggi, Mejalbi bisa bermain bebas dan memanfaatkan momen, terutama ketika rival tersandung. Mereka memaksimalkan hasil kerja menghadapi tim-tim papan tengah dan bawah. Sementara ketika menghadapi tim papan atas, mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak kalah. Hasilnya, hingga pekan ke-27 Mejalbi tak pernah kalah di kandang dengan catatan 9 kemenangan dan 4 imbang. Mereka baru kalah sekali dari AIK, itu pun laga tandang. Yang bikin ngeri, Mejalbi punya catatan luar biasa saat menghadapi tim-tim dominasi. Mejalbi bahkan tak pernah kalah dari Malmo, Djurgården, dan Göteborg. Lini pertahanan jadi kunci kenapa Mejalbi sulit dikalahkan. Sosok yang punya ide untuk menjadikan pertahanan sebagai kekuatan utama adalah Anders Torstensson, pria yang udah ngelotok soal dinamika Mejalbi. Gimana enggak, Anders sudah bolak-balik ngelatih di Mejalbi sejak 2007, meski dalam perjalanannya sempat melatih klub lain macam ASA Rums dan Karlskrona. Menariknya, Anders Torstensson menggunakan skema 3 back, skema andalan pelatih-pelatih macam Ruben Amorim dan Oliver Glasner. Skema 3-4-3 membuat Anders mudah menentukan mau low block atau mid block. Anders juga fleksibel dalam menentukan pressing, tergantung sedang lawan siapa. Itu membuat mereka efisien. Sepak bola bertahan memang membuat mereka kurang produktif sebagai tim juara. Namun, pertahanan Mejalbi jadi yang terbaik di liga. Sejauh ini mereka baru kebobolan 17 gol dari 27 pertandingan. Adalah Noel Törnqvist yang berjasa di bawah Mistar. Sayang, ia hanya pemain yang dipinjam dari Como awal musim kemarin. And then, what's next? Karena menjuarai Liga Swedia, Mejalbi berhak atas 1 tiket ke Liga Champions musim 2026-2027. Namun bukan tiket langsung ke fase Liga ya. Mejalbi akan memulai dari babak kualifikasi terlebih dahulu. Ini bakal jadi kali pertama bagi mereka tampil di kompetisi Eropa. Selain menatap kompetisi Eropa, Mejalbi telah membuka gerbang penglihatan baru bagi klub-klub semenjana di Eropa, terutama Eropa Utara. Kemenangan Mejalbi pasti bakal dijadikan inspirasi bagi klub-klub yang memiliki latar belakang sama. Resep akan ditiru dan anggaran kecil bukan lagi alasan untuk menyerah. Jika Mejalbi bisa, kalian juga bisa.